Kontras TV Sumatera Utara. Maraknya praktek pinjaman online atau pinjol ilegal di Indonesia, menurut pengamat ekonomi, disebabkan lemahnya acara sosialisasi dan regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Guna menghindari semakin maraknya pengguna pinjaman online ilegal tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI, Sihar Sitorus bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar sosialisasi waspada pinjaman online ilegal. Acara tersebut berlangsung tepatnya di Gedung Adam Malik, Kota Padang Sidimpuan dengan mengusung sebuah tema, Waspada Pinjaman Online Ilegal, pada hari Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023. Hal ini merupakan salah satu pemahaman yang dilakukan Sihar Sitorus agar masyarakat menghindari pinjaman online ilegal tersebut. Dalam pemaparannya, Sihar menjelaskan betapa parahnya Provinsi Sumatera Utara dan menjadi peringkat ke-6 untuk pengguna pinjol dengan skala nasional, yang mencapai 1 triliun lebih pada tahun 2022, dan pada tahun tersebut Satgas OJK juga menemukan maraknya pinjol ilegal. Namun hal tersebut bisa diredam oleh gerak cepat yang dilakukan tim Satgas, hingga akhirnya terdapat penurunan dari sisi pengguna dan aplikasi pinjol tersebut. Tentunya, dalam menyikapi pinjol yang terus tumbuh, maka pihaknya selaku mitra OJK mengajak OJK untuk berikan edukasi ke masyarakat Padang Sidimpuan agar tidak terjerat bahaya pinjol. Usai memberi sambutan, Kepala Bagian Kemitraan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan OJK KR5, Solihin selaku narasumber juga memberikan pemaparan terkait bahayanya pinjaman online tersebut. Syahminan Rambe Ketua Regional Sumatera mengabarkan. Saya tambahkan sedikit ya. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Flora Pasar Ibu tadi, Ibu Pendeta, apakah tidak ada preventif? Bahwa dalam undang-undang P2SK itu kurang lebih 2 bulan yang lalu, ya mungkin 2 bulan yang lalu lah, beberapa bulan lalu telah disetujui oleh DPR RI, di mana OJK bersama-sama penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk bersama-sama melakukan penyidikan. Ya, jadi kan kalau keuangan memang ahlinya adalah OJK, tapi untuk penyidikan mungkin ahlinya polisi. Jadi mereka sudah berkoordinasi di antara mereka. Jadi itulah di kondisi di jalan raya kita, lampu merah, tapi nggak ada efek jerah juga untuk supaya tidak menerobos lampu merah. Kan itu kembali akhirnya kepada kita sendiri ya. Bagaimana kita melihat satu situasi. Ya, kalau kita memang Menkominfo belum bisa mengenali apakah pinjol yang baru muncul ini adalah satu yang ilegal. Seminggu berjalan, sebulan berjalan, mungkin belum bisa terdeteksi. Tapi setelah saya mendapatkan dana yang kira-kira memadai dan sebentar, sebulan lagi saya baru muncul. Banyak hal-hal. Jadi kalau kita mengatakan bahwa dengan segala teknologi semua itu akan menjadi aman, tidak ada kejahatan ini, ya mungkin saya rasa tidak mungkin. Seperti dikatakan Ibu Pasar Ibu tadi, bahwa masyarakat kita ini memang tingkat ekonomi secara umum itu masih menengah ke bawah, sehingga mudah tergiur, dan disinilah pinjol-pinjol ilegal ini. Jadi mereka pintar, Bapak Ibu sekalian, mereka tahu Bapak Ibu sekalian itu sukanya pergi. Pak Pane punya toko di pasar, berarti dia pedagang. Tidak mungkin dia seorang yang belanja kalau jam 7 sampai jam 4 tiap hari. Jadi tahu, maka saya akan kirim pesan ke Pak Pane. Pak Pane, kami menawarkan 30 juta cair sore ini, bunganya 2% per hari. Kebetulan saya kemarin lagi hitung-hitung, kalau saya punya modal 20 juta lagi, tambahlah toko saya satu lagi. Kan gitu, kebetulan hari ini datang bisa.
besok tambah lagi, tahu-tahu angka yang sudah menjadi besar, Pak panik, lupa. Bapak untungnya tidak lagi secepat bunganya gitu. Ketika masih 100 juta mungkin kita yang jualan sayur tidak bayar hutang 25.000, 30.000, masih kita nggak pusing, pinjam lebih banyak. Kemudian usaha kita keuntungannya kalah cepat dengan bunganya, disitulah kita akan mulai terlambat bayar. Karena debt collector